Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu, ni maqalah yang kedua dari bab ke-8 ini sampun niku sebagian tapi ulangi malih. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Samaniyatu asya'a hunna zinatun li samaniyati asya'a." 8 hal ini menjadi perhiasan untuk 8 hal yang lain. Jadi hiasan itu kan apa, dihias apa? Jadi perhiasan ini kan, atau kalau bahasa Jawa masih ini buatan perhiasan, pepaes. Padahal pepaes niku yang macak nih kan pepaes ini. Nggih, pemanis. Berarti pemanis itu asalnya buatan manis supaya dados manis. Asalnya kirang saya dipaesi, dihiasi supaya jadi baik. Lah 8 hal ini bisa menjadikan sesuatu yang enggak baik menjadi tampak lebih baik lah itulah. Al-afafu zinatul faqri. Sifat ifah tidak minta-minta. Jadi sifat ifah itu artinya orang yang tidak mau meminta-minta, menjaga harga dirinya. Tidak mau minta-minta itu adalah hiasan bagi orang yang fakir. Katakan fakir, orang miskin kan tidak baik. Tapi kalau dia tidak minta-minta itu lebih baik. Nah, jadi tampak, maka orang akan menganggap bahkan, oh ini hidupnya ayam tentrem misalnya. Padahal ya fakir. Karena dia tidak mau minta-minta saja. Hatta sehingga orang yang tidak tahu mengira orang ini sudah kecukupan. Padahal fakir. Jadi fakir itu tidak baik, tapi akan tampak baik ketika dia menahan diri dan tidak meminta-minta. Wasyukru zinatun ni'mati. Syukur itu adalah hiasan bagi kenikmatan. Orang yang dapat nikmat ini sudah baik. Ketika dihiasi lagi, oh, tambah baik. Katakan yang biasa berhias kan ibu-ibu misalnya. Kalau yang enggak, mohon maaf, yang kurang cantik dihias tambah, yang sudah cantik dibengesi didik tambah lah, jadi dihias.
Lah hiasan nikmat, nikmat itu sudah bagus, tapi akan semakin bagus, semakin tampak semakin luar biasa ketika dia bersyukur. Wasyukru zinatun ni'mati. Hiasannya kenikmatan itu ya syukur. Kalau itu berupa kelebihan rizki, ya suka berbagi, itu wujud syukurnya. Menafkahkan kepada yang baik-baik, bentuk syukurnya. Wasobru zinatul bala. Wasobru, sabar itu adalah hiasan atau perhiasan bagi musibah, bencana. Orang dapat musibah ini kan menyedihkan, kasihan, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Tapi akan lebih baik lagi, lebih indah walaupun kena musibah, tapi ini lebih indah, mungkin lebih terhormat ketika dia sabar. Jadi orang dikasih ujian, sakit misalnya ya, kemudian sabar, oh ini tambah orang tambah bagus, menunjukkan sifat nopo ya sabarnya itu. Sing ramah misalnya yang nopo ngeramut ya seneng, yang melayani orang yang sakit sabar, gak tahu sambat kalau cerita. Tapi sudah kena musibah, mengeluh, rewel misalnya, gak sabar, iku sing ngerawat tambah gregeten. Jadi tambah dak indah. Sudah kena musibah, oh aja nih mungkin nyocot ae wis, nyocot ae misalnya, akan tambah begitu. Maka musibah akan menjadi lebih indah ketika dia sabar. Sehingga orang-orang di sekitarnya ketika melihat orang yang kena musibah tapi sabar akan semakin ini simpati lah. Tapi orang sudah kena musibah nggak sabar, ngamuk, semua orang yang datang diamui misalnya ya, mungkin tambah wis jarno kono wis dang modar, mungkin gregeten tambahan. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa? Karena tidak dihias. Nah, menghias musibah itu adalah dengan cara sabar. Wal hilmu zinatul ilmi. Wonten sing kelewatan betul. Wal hilmu wasyukru zinatun ni'mati, sampun. Wasabru zinatul bala. Wal hilmu zinatul ilmi. Wal hilmu, dan sikap penyantun, lembut, atau juga hilmu bisanya loman, penyayang juga bisanya. Wal hilmu, dan sifat penyantun itu zinatul ilmi, hiasannya ilmu. Kalau diartikan mungkin lebih tepatnya santun bisa jadi. Sebenarnya kalau santun itu identik dengan tawadu. Orang yang berilmu dia santun. Wah, itu akan lebih indah. Tapi kalau orang berilmu kemudian kurang sopan, kurang santun, atau kurang memiliki sifat penyayang, itu ya, maka orang wah ini pinter tapi ya opo lah gitu ya. Jadi ini akan lebih indah. Ilmu itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika dia juga memiliki sifat penyantun, lembut, itu akan lebih indah. Wattadzallul zinatul muta'allimi. Wattadzallul, dan rendah hati, merendah misalnya,
merendah atau rendah hati itu zinatul muta'allim, adalah hiasan bagi orang yang mengajar atau guru, orang yang muta'allim itu. Muta'allim itu pelajar, mohon maaf. Kalau mu'allim guru, muta'allim pelajar, murid yang sopan, rendah hati, itu akan lebih indah. Kenapa? Karena satu pasti guru-gurunya seneng, walaupun tidak pinter misalnya. Jadi kalau jenengan itu mungkin ada yang jadi guru kan, iki arek iki cerdas, tapi rodok nyelutak. Atau anak lah, iki gak pati pinter, iki dedel, ajarannya angel, tapi arek itu ya rendah hati, sopan, tawadu. Orang akan melihat ini mungkin lebih pinter. Nah itu lebih indah dilihat, dipandang, itu lebih indah. Karena hiasan bagi seorang pelajar ini adalah sifat rendah hati, tidak sombong. Termasuk sombong dan meremehkan pelajaran, meremehkan gurunya. Karena itu kalau ada yang ini pelajar, di antara yang mendengar jamaah sebagai pelajar, maka hiasi diri Anda dengan sifat ini, rendah hati. Karena termasuk kalau sombong, tinggi hati itu musuhnya ilmu. Al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuhnya orang yang tinggi hati, sombong. Termasuk kalau sombong ya tadi meremehkan ilmunya, meremehkan pelajarannya lah kalau anak sekolah, meremehkan gurunya nanti. Nah ini, itu pasti ilmunya tidak mau ikut. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti air tidak mungkin ngalir ke atas kecuali disanyu. Gak ada air ngalir ke atas kecuali kalau disanyu. Nah ini, karena itu makalahnya Sayyidina Abu Bakar, at-tadallul zinatul muta'allim. Kalau mu'allim itu guru, muta'allim. Maka ada kitab namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ini pelajaran bagi para pelajar. Wa kasratul bukai, kalau teng terjemahan ini kok wonten iki wonten sing terlewatkan, tawadhu wonten mboten, wonten sing ilang. Wonten sing mboten terketik teng mriku nggih. Pun kita selesaikan yang tertulis niki. Wa kasratul bukai zinatul khauf. Wa kasratul bukai, banyak menangis. Wa kasratul bukai, banyak menangis, itu zinatul khauf, hiasan bagi rasa takut. Khauf, jadi orang takut itu kan akan bagus kalau menangis. Ada takut kemudian apa ya, tidak ada penyesalan. Misalnya takut kalau kita melanggar, atau kalau anak misalnya ya takut kepada orang tuanya. Ada yang model sebenarnya takut tapi agak ngambek misalnya. Kan berbeda ketika takut tapi nangis, minta maaf atau apa. Itu akan tampak lebih indah.
Maka termasuk ketika khauf kepada Allah itu ya kita banyak zikir kepada Allah sampai kalau bisa itu sampai meneteskan air mata. Wa tarkul minnati zinatul ihsan. Wa tarkul minnati, dan meninggalkan manawala ada, ya, meninggalkan mengungkit-ungkit, jadi mengungkit-ungkit kebaikan, meninggalkan, kalau di terjemahannya itu meninggalkan pemberian sebenarnya. Mana atau minan itu artinya pemberian, meninggalkan mengungkit-ungkit pemberian. Nah, karena ada orang yang sudah berbuat baik, memberi tapi disebut-sebut, itu namanya ungkit-ungkit, undat-undat. Kalau dalam Quran ada la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu hilangkan pahala sodakomu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, disebut-sebut terus pemberiannya, kebaikannya. Lah tidak menyebut-nyebut, ya, tarkul minnah, tidak menyebut-nyebut pemberian itu zinatul ihsan, perhiasan dari kebaikan. Orang berbuat baik itu sudah baik. Kalau dia tidak menyebut-nyebut, itu baik, kebaikannya tetap atau tambah baik. Tapi kalau disebut-sebut, nah ini yang jadi kemudian tidak baik. Sama dengan yang sudah baik tapi tidak dihias, bahkan dicoret. Jadi menyebut-nyebutnya tadi bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai kebaikannya. Kalau dalam Quran nilai sodakonya hilang. Maka Allah sudah mewasiatkan la tubtilu sodakotikum bil manni. Yang pertama, jangan menghilangkan pahala sodakomu itu dengan cara apa? Mengungkit-ungkit. Wal adha, dan juga menyakiti yang menerima sodako. Nah, itu menghilangkan, sudah pahalanya sodakonya hilang. Sodakonya mungkin sudah tetap, dia yang kehilangan uangnya, tapi kehilangan sodako, pahala sodakonya. Jadi ihsan, perbuatan baik akan semakin indah, karena sama dengan ketika di perhiasan tadi semakin indah ketika dia tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal khusyu'u zinatus sholah. Khusyuk itu adalah hiasan bagi sholat. Sholat kita semakin luar biasa nilainya di hadapan Allah ketika khusyuk. Sholat itu sudah kebaikan, tapi ketika sholat kita khusyuk, wah ini luar biasa. Walaupun semua ulama fikih itu tidak menjadi syarat sholat itu, tidak menjadi khusyuk itu tidak menjadi syarat sah sholat, tetapi ini menjadi nilai lebih. Jadi yang membedakan sholat kita satu dengan yang lain itu ya ini nilainya, ini khusyuknya itu. Nah, karena itu ya kita latihan khusyuk. Pertama, kalau maqalah Sayyidina Umar itu melihat satu titik di tempat sujud itu nisful khusyuk, separuhnya khusyuk. Jadi kalau kita melihat satu titik di tempat sujud, kita ruku, sujud, i'tidal, itu fokus kepada satu titik, itu sudah dapat separuh. Jadi itu yang paling gampang mengikuti Sayyidina Umar ini makolanya, yaitu melihat satu titik di tempat sujud. Walaupun melirik kanan kita tidak membatalkan, tapi kalau mazhab Syafi'i itu melihat ke atas, mata jelalatan waktu sholat itu termasuk
makruhatus sholah. Makruh justru, tidak batal. Jadi dengan sholat kok kalingan dur. Apa mani masjid, tempat masjid anyar iki. Dia lagi ziarah apa bepergian, mampir masjid anyar. Wih, ukir-ukiran ya Allahu Akbar. Tidak batal sholatnya, cuman makruh kalau melihat keakanan jelalatan itu makruh. Nah, dan pasti otomatis nggak khusyuk itu. Nah, makanya Sayyidina Umar itu mengatakan separuhnya khusyuk itu melihat satu titik di tempat sujud. Nah, selebihnya ya kita memahami bacaan yang kita baca ketika sholat. Kalau nggak baca utuh ya paling tidak kita sholat ini sedang apa? Ketika rukuk kita sujud sedang apa? Ketika kita sujud itu kita paham kita memuji Allah yang maha tinggi itu Allah. Subhana rabbiyal a'la. Hanya Allah yang maha tinggi, saya ini rendah, kecil ya Allah. Rendah bahkan mungkin lebih rendah dari tanah ini, kaki yang kita injak ini. Telapak kaki kita sudah di bawah ini kan sama. Jadi bahwa kita ini rendah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhana rabbiyal a'la. Dan karena itu kemudian wa bihamdi, dengan memuji Allah. Yang terpuji hanya Allah. Ya Allah, kalau ini rendah, tidak ada apa-apanya. Ya bukan siapa-siapa. Karena kalau Allah menghendaki ya sudah, bahkan tidak hanya di atas tanah, nanti akan dikubur di dalamnya. Misalnya ini. Jadi menghayati maknanya. Atau paling tidak misalnya tahu kita ini sedang merendah di hadapan Allah. Gak ngerti maknanya ya. Paling tidak kita ini sedang sholat. Sedang diawasi oleh Allah, itu sudah bagus. Nggak ngerti maknanya sholat ini, ngerti ini Allahu Akbar toh. Sami Allahu liman hamidah wis gak ero misalnya. Tapi paling tidak tahu kita ini sedang merendah di hadapan Allah, mengabdi kepada Allah karena perintahnya Allah kita disuruh sujud. Kemudian kita sedang diawasi, itu sudah khusyuk. Syukur kalau kita memahami karena dalam sholat itu banyak doa-doa kita. Misalnya doa ketika duduk di antara sujud apa? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajat saya. Warzukni, napa? Beri rizki saya ini. Jadi kalau rezeki ini seret waktu niku paling nggak warzukni, ya Allah rezeki kalau seret. Banyak rezeki terus. Dan itu dibaca 10 kali yang salah badan. Angsal dari doa-doa dalam sholat itu. Kenapa kalau dalam satu riwayat Nabi itu lama sujudnya, baca apa ya diulang-ulang begitu menghayati. Jadi jenengan saking menghayatinya kok lunggune suwe, rezeki ini seret. Warzukni ya Allah panjenengan paring rezeki kula, warzukni dagangan kula seret niki ya Allah, warzukni misalnya. Ya enggak apa-apa. Jadi ini khusyuk itu zinatus sholah. Jadi yang membedakan nilai sholat seseorang itu ya yang ada dalamnya khusyuk. Bukan rukun sholat, bukan syarat sah sholat, tetapi ini akan memperindah dan nilai dari sholat kita akan berbeda di hadapan Allah. Sementara niku. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.